Shalom, selamat pagi saudara sidang jemaat yang ada di kediaman masing-masing maupun di tempat ini. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ibadah raya pada pagi hari ini, walaupun masih dalam suasana online, tetapi kita mau tetap bersuka cita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Saya undang seluruh sidang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian arti kehadiran-Mu Tuhan. Now
sudah menjaga dan melindungi kami dari tidur semalam. Dan pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar dan diberkati oleh Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, itu karena kasih-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mampukan kami untuk kami bisa fokus Tuhan Yesus untuk datang ke hadirat-Mu, bersorak-sorai untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau saja yang beracara Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah kami. Begitu juga Tuhan Yesus, bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu kami, sehingga kami tidak merasakan sukacita, kami bersatu hati usir tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di dalam ruangan ini, kami masing-masing maupun di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami siap untuk mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, siap untuk bersorak-sorai untuk Tuhan. Siapa yang siap? Ayo boleh angkatkan tangannya. Mari kita mau fokus hanya kepada Tuhan saja. Kita mau bernyanyi untuk Dia. Mari kita angkat pujian bersorak-sorai.
Masuk dalam kemuliaan-Nya, Ya perlindungan dan pengharapan, Ya perlindungan dan pengharapan, Ya perlindungan dan puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk seluruh sidang jemaat. Mau dalam keadaan apapun kita sekarang ini, mungkin dalam keadaan lemah iman, menderita sakit, atau sedang banyak masalah, tapi hal itu tidak boleh mengganggu sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup untuk menolong kita. Amen. Kita angkat pujian, bawa Tuhan juga. Bawa Tuhan juga. Gunung batuku, bawa Tuhan juga. Kota bentengku, bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu
kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita sudah melewati tahun 2020, bahkan sekarang ini kita sudah ada di hari ke-24 di tahun 2021 dan masih bisa bernafas, beraktivitas, bakal berkumpul bersama keluarga, saya terlalu yakin dan percaya itu karena kasih Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Justru itu kita harus selalu untuk bersyukur karena kasih Tuhan itu selalu tersedia di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita ganti pujian kita dengan Tahun Yoga. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang gugur dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, lepaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Puji Tuhan, biarlah lewat pujian ini menjadi iman kepercayaan kita kalau tahun ini adalah tahun pembebasan untuk kita semua, baik itu dari segala masalah, pergumulan, sakit penyakit, dan juga khususnya segala persoalan yang ada di negara kita ini. Puji Tuhan kalau kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan sayang. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
Tuhan, terima kasih Yesusku. Bapa, kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu dapat menjadi dupa yang membawa di hadapan-Mu. Kalau sebentar Bapa, kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam, fokus kepada firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan Tuhan Yesus boleh kami mengerti, kami pahami, sehingga kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Juga Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, kiranya Engkau jamah, Engkau urapi, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya semuanya itu berasal dari Engkau. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu kami saat kami mendengarkan firman-Mu, kami bersatu hati, kami usir, kami taking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelumnya ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini saya akan berikan judul, Hanya Tuhanlah Pemberi Berkat. Mari kita akan sama-sama baca di dalam Sakaria. Jarang kita membaca kitab Sakaria ya. Sakaria pasal 10, judul perikopnya, Hanya Tuhanlah Pemberi Hujan. Hujan ini adalah identik dengan berkat ya, karena kalau kita bicara tentang hujan, hujan berkat, hujan sukacita dan sebagainya. Ayat pertama kita akan baca. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Nah, jelas Alkitab berkata, hujan berkat, hujan itu adalah datangnya dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberi hujan. Itu artinya hanya Tuhan yang bisa memberkati setiap orang. Nah, bicara tentang hujan, sepertinya kita nggak terlalu penting ya kalau kita lagi di musim hujan. Tapi kalau kita kembali kepada firman ini, coba kita membayangkan saat kemarau panjang tiba, saat tanah mulai kering, saat pohon-pohon mulai layu, saat bahkan tanaman-tanaman mulai gersang dan mati. Saat seperti itu, orang hanya punya satu keinginan, yaitu datangnya hujan. Nah, demikian pula pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita mungkin mengalami kehidupan yang kering, yang gersang, yang kosong, tidak ada damai, tidak ada sukacita, kita bisa minta kepada Tuhan yang pemberi damai, sukacita, sejahtera, berkat yang disebut hujan itu. Tuhan Maha Bisa dan Maha Sanggup. Karena ada contoh di dalam 1 Raja-Raja 18, kalau nanti saudara baca mulai ayat 42 sampai 45, pada zaman Nabi Elia, itu pernah terjadi 3,5 tahun tidak turun hujan. Di mana semua orang yang bertemu, entah anak kecil, orang tua, pasti yang dibicarakan kapan turun hujan. Orang begitu merindukan hujan. Sampai satu ketika kalau saudara baca ayat yang 42, Elia berlutut berdoa kepada Tuhan. Dan ayat 45, dalam sekejap firman Tuhan mengatakan, mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Dalam sekejap Tuhan sanggup mengubah keadaan sakit menjadi sembuh, gersang menjadi subur, tak ada air menjadi kelimpahan air, tak ada sukacita jadi penuh sukacita. Itulah Allah yang kita sembah pada pagi hari ini. Sebab itu jangan pernah meragukan Tuhan yang Maha Pemberi itu. Mazmur 68 ayat 10, hujan yang melimpah. Tuhan itu kalau memberi tidak pelit, tapi Dia sanggup memberikan hujan yang melimpah,
Di sini dikatakan hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Tuhan gak mungkin membiarkan umatnya hidup dalam hati yang gersang. Tetapi dia selalu ingin memberi kelimpahan kepada umatnya. Karena Yohanes 10 ayat 10 kan katakan, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itulah isi hati Tuhan. Dan kelimpahan itu Tuhan akan berikan kepada orang yang berharap, yang merindukan hujan. Tuhan limpahi dengan hujan. Lalu ayat 11 dari Mazmur 68 ini, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana dalam kebaikanmu. Engkau memberi, engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Saudaraku, mungkin hari ini saudara tidak ditindas oleh tetangga, oleh aparat, tetapi saudara, banyak orang merasa dirinya sedang tertekan, tertindas, ya. Mungkin karena begitu berat masalah, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pekerjaan, apapun itu yang di dunia ini ada banyak yang namanya masalah. Sehingga merasa dirinya tertindas, terjepit, tertekan. Percayalah, pagi hari ini kita punya Tuhan yang baik, pemberi hujan. Tuhan, Dia berkata, engkau akan memberi kebaikanmu kepada orang yang tertindas. Kebaikan Tuhan selalu Tuhan beri. Kalau kita buka juga di dalam Yesaya 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Jadi saudara, saat Tuhan mau, yang penting Tuhan mau. Dan Tuhan mau itu ketika kita rindu. Kalau kita rindu, sebagaikan tanah gersang yang merindukan air. Saat kita rindu, Tuhan pasti beri. Nah, apa yang membuat kita rindu hari ini? Kalau kita merindukan Tuhan, berkat yang Tuhan limpahkan itu banyak. Yang pertama, yang pasti berkat firman Tuhan. Kaum wanita sering nyanyi, meniti embun pagi, membasahi bumi, begitulah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu diibaratkan seperti hujan. Sadar atau tidak, pagi hari ini saat saudara mendengar firman Tuhan, saudara sedang menerima hujan berkat yang dari Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Dan ketika hujan itu turun, di dalam pujian itu adalah dipetik dari Ulangan 32 ayat 2. Di situ Musa berkata, pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tanah muda, dan laksana dirus hujan di atas tumbuh-tumbuhan. Menyegarkan, menyejukkan. Kalau kita di dalam referen pujian itu, korka wanita itu kan menyegarkan. Nah, pagi hari ini tergantung saudara mau terima enggak itu hujan yang Tuhan beri. Kalau kita membuka hati untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan, hujan yang Tuhan sediakan, punya tampungan, punya ember, ya, maka kita akan merasa puas, segar. Kita akan bagai dirus. Kan ada itu lagu-lagu zaman dulu itu, bahwa hujan berkat telah datang, itu bagaikan dirus hujan. Jadi hujan itu bicara tentang berkat Tuhan. Dan berkat yang Tuhan beri itu tidak harus sama. Hari ini mungkin Bu Nafi Tupulu merindukan apa, Bu Andi merindukan apa, Bu Heri merindukan apa. Tuhan sanggup hujani, limpahi dengan apa yang kita rindukan. Gak sama setiap kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan pada pagi hari ini. Dan di dalam Yesaya 55 itu saya gak baca panjang ya, ayat 10 sampai 11 saya kutip aja. Firman Allah itu laksana hujan dan salju yang turun dari langit. Nah, bayangkan saat musafir berjalan
di tengah kegersangan, lalu tiba-tiba turun hujan, turun salju dari langit. Lalu ayat selanjutnya itu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Tentu ada sukacita, ada kegirangan. Karena apa? Hujan yang dari langit itu, firman Allah itu menyejukkan hati. Kalau hari ini ada di antara kita yang hatinya mungkin gelisah, cemas, entah saya nggak tahu apa yang saudara cemaskan. Saudara pun mungkin nggak tahu apakah saya punya keraguan, kecemasan dalam hati saya. Tapi yang pasti hari ini Tuhan sanggup menyejukkan hati kita, menyegarkan bukan hanya hati, jiwa kita. Bagaikan tanah gersang, merindukan datangnya hujan. Nah, banyak lagu-lagu sebetulnya yang melambangkan hati yang sedang merindukan kesejukan, kedamaian, ketentraman. Apalagi kita yang hidup di hari-hari ini. Ya, hampir tiap jam kita dengar ada berita bencana, banjir, kejahatan, perampokan, makin merajalela. Di hari-hari yang jahat ini saja masih banyak orang jahat yang melakukan kejahatan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah saudara, kesukaran, kesulitan hari-hari ini, entah itu diakibatkan bencana, entah itu diakibatkan penyakit sehingga mempengaruhi ekonomi, itu membuat tubuh jasmani manusia itu juga lelah. Apalagi orang yang bekerja, berangkat pagi, pulang malam, lelah saudara. Bukan hanya tubuh jasmani, rohani pun bisa lelah menghadapi hari-hari ini yang penuh kejahatan. Memang dunia ini penuh dengan kejahatan. Kalau jiwa rohani kita lelah, Yesus seringkali berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hei engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan padamu. Memang datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Tentu untuk mendengar firman-Nya, untuk menerima berkat-Nya. Kalau tubuh kita yang lemah, kita harus minum vitamin, kita harus makan yang sehat, kita harus istirahat yang cukup. Kalau rohani yang letih, itu pasti hatinya jadi gelisah, jadi cemas, jadi takut, jadi khawatir. Justru di saat seperti itu, Taurat Tuhan itu sempurna, kata Mazmur 19 ayat 18. Firman Tuhan itu sanggup menyegarkan, bukan hanya tubuh jasmani, tapi tubuh rohani. Bukankah ada satu referen yang berkata, firman-Mu Tuhan, penolong. Jadi saat saudara mendengar firman, itu Tuhan. Firman itu kan Tuhan sendiri. Menolong hidup kita. Menyegarkan hidup kita. Menyembuhkan jiwa yang sakit. Rohani yang sakit sekalipun, Tuhan bisa sembuhkan. Karena dalam Mazmur 119 ayat 165 dikatakan, besarlah ketentraman kepada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Jadi jangan main-main dengan firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati, jasmani, rohani, limpah, kalau Tuhan kasih berkat gak setengah-setengah, mari kita mau belajar mencintai Taurat Tuhan. Bukankah Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, yang kesukaan Taurat Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukankah itu kerinduan kita? Walaupun musim corona, musim bencana, kalau kita mau tetap teguh, tetap berdiri di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah terus. Nggak ada itu namanya nggak berbuah, paceklik, tanggal tua, musim penyakit, jadi ikut sakit. Tidak. Karena di sini jelas dikatakan, yang kesukaannya surat Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pernahkah saudara mengimani hari ini? Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukankah itu cita-cita semua orang? Nah, bahkan di dalam Ulangan itu
Judulnya saja sudah doa berkat. Orang yang cinta Taurat Tuhan akan diberkati dengan kelimpahan. Itu inti dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-13, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Itu kepada siapa? Yang cinta Taurat Tuhan. Bukankah kita semua mau dihujani oleh hal-hal seperti itu? Bahkan engkau diberkati di ladang, di kota, di desa, buah kandunganmu. Itu kan bicara tentang kesehatan seutuhnya. Karena biasanya kesehatan organ tubuh itu kan ada di dalam, di perut ya. Bagian perut itu kan ada hati, ada buah kandungan, ada semua, ginjal. Tuhan memberkati. Firman Tuhan katakan. Itu yang pertama. Jadi saudara, Tuhan sanggup menghujani dengan firman. Dan setiap orang yang cinta firman, dia akan menerima berkat khusus yang dari Tuhan. Yang kedua, hujan juga bicara pemeliharaan Tuhan. Tuhan sanggup memelihara. Karena apa? Bangsa Israel itu adalah bayangan untuk umat Tuhan hari ini. Di padang gurun, itu artinya di dunia yang penuh dengan masalah dan terik matahari ini, Tuhan menurunkan hujan roti kepada yang mengikuti taat firman-Nya. Kalau saudara nanti buka di rumah, Keluaran 16 itu cerita tentang bangsa Israel. Tuhan sanggup menurunkan hujan roti. Jadi hujan itu selalu bicara berkat Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 78 ayat 24, Tuhan menurunkan hujan mana. Tuhan menurunkan gandum dari langit. Dan secara spesifik di dalam ayat yang ke-25 dari Keluaran, Tuhan menurunkan hujan roti. Dan roti itu disebut roti malaikat yang berlimpah-limpah. Kenapa dikatakan roti malaikat? Karena datangnya dari langit. Dan orang kalau bicara langit itu kan surga. Ada hujan, roti, mana, gandum dari langit. Benar-benar dari langit. Makanya orang sering menyebut makanan malaikat. Itu sanggup Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Itu artinya tentang makan, minum, pakai itu nggak selalu kita harus nanam, harus beli di kalau orang nggak punya simpanan mati. Bukan berarti begitu. Tuhan sanggup menurunkannya dari langit. Itu artinya kita tidak perlu takut dan khawatir di masa dan musim apapun. Bukan hanya roti, gandum, mana, tetapi di dalam ayat yang ke-27 dari Mazmur 76, Tuhan sanggup mengirim hujan daging. Mungkin saudara masih ragu, mana mungkin Tuhan kirim hujan daging. Itu artinya untuk makan sesuatu yang daging itu kan enak, bicara tentang kenikmatan. Itu nggak selalu kita harus punya kandang burung, punya uang untuk beli burung, sapi. Nah, Elia aja makan hamburger di tepi sungai Kerit kan, roti bakar dan daging dibawa burung gagak. Itu kan hamburger zaman dulu. Tuhan sudah bisa kirimkan itu dari surga. Hari ini pun Tuhan sanggup. Bahkan bangsa Israel ketika teriak-teriak minta daging, tiba-tiba angin bertiup, banyak burung puyuh hinggap di kemah orang Israel. Mereka kenyang dengan daging. Sebab itu pagi hari ini yang penting saudara, kalau kita haus, apa yang kita butuhkan, apapun itu, kalau kita benar-benar rindu, Tuhan sanggup kirim hujan. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Memang kebutuhan manusia itu, yang penting itu cuma sandang, papan, dan pangan ya. Tetapi mau nggak mau hari ini manusia nggak cukup dengan itu. Ada banyak kebutuhan manusia. Entah itu kebutuhan untuk terus hidup, untuk terus bertahan hidup. Kalau orang sakit kanker, orang sakit parah, itu kan yang diperlukan cuman apa? Bisa bertahan hidup dan akhirnya sembuh lagi. Itu Tuhan sanggup berikan. Itu yang bicara tentang hujan. Manusia butuh kebutuhan untuk apa? Keselamatan. Kebutuhan untuk apa? Dikasihi. Kebutuhan untuk apa? Dihargai. Kebutuhan untuk dikenal. Kebutuhan untuk bisa menemukan arti hidup. Itu kebutuhan setiap kita manusia.
Dan hari ini janji Tuhan tak pernah gagal. Dia sanggup berikan. Yang berkata bukan pendeta, bukan saya, tapi firman Tuhan. Kebutuhan manusia bukan hanya sandang, pangan, papan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Tuhan sanggup hujani kepada saudara dan saya. Ekonomi, masa depan, bagi orang muda mungkin jodoh, damai sejahtera, Tuhan beri. Yang penting kita rindu bagaikan tanah gersang, merindukan datangnya hujan. Tuhan yang akan menurunkan. Yang ketiga, terakhir, hujan juga bicara tentang keadilan Tuhan dan damai sejahtera. Sering kita dengar ayat, di dunia ini gak ada keadilan. Bahkan di gedung pengadilan pun gak ada keadilan. Dan itu memang betul. Kalau kita cari keadilan di dunia ini, gak ada manusia yang adil. Tapi bersyukur kita punya Tuhan. Dia pembela yang adil. Dia perhitungkan setiap apa yang saudara lakukan. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan, Tuhan perhitungkan. Jadi jangan merasa rugi saat kita sudah melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan adil. Manusia gak bisa menggaji, membayar, atau memperhatikan, menyanjung kita. Tapi Tuhan itu adil. Mazmur 72 ayat 6 dikatakan, kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Ayat 7, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi. Jadi saudara, pembelaan yang dari Tuhan, keadilan yang dari Tuhan, Tuhan akan beri kepada saudara dan saya. Bukankah Yesus pun berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang gelisah, gentar, ingat, Tuhan melimpahi damai sejahtera, sukacita dalam situasi apapun. Kenapa kita punya damai sukacita? Karena kita tahu pasti Tuhan tak tinggalkan kita. Tuhan turun tangan, Dia penyembuh, Dia penyedia, Dia penolong, Dia segalanya bagi kita semua. Dan di dalam ayat terakhir Hosea 10 ayat 12 bagian akhir, di sana dikatakan Tuhan memberi dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudara, pernahkah merasa tidak diperlakukan adil? Kalau biasanya kakak adik merasa kakak lebih disayang mama atau bapak, jadi saling merasa tidak diperlakukan adil. Tuhan, Dia adil. Jadi saudara, kalau Tuhan adil, itu gak bakalan saudara kehilangan berkat. Apa yang saudara tabur, pasti saudara akan tuai. Ayub 36 ayat 6 bagian B dikatakan, Ia memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Jadi saat hati saudara, hidup saudara tertekan, biasanya tertekan, tertindas, sengsara, itu kan ada orang yang menzolimi. Jangan takut dan khawatir, ada Tuhan yang melihat. Dia akan hujani dengan keadilan. Kalau kita cari keadilan kepada orang, kepada bos, manusia, tidak dapat. Tapi kita punya Tuhan, Dia yang akan berlaku adil. Dan di dalam ayat terakhir sekali, Mazmur 10 ayat 18, Tuhan mau memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakutin. Nah, siapa yang menakut-nakuti saudara hari ini? Virus corona yang nakut-nakutin, orang jahat yang nakut-nakutin, orang berkuasa yang menakut-nakuti. Firman Tuhan bilang, Tuhan datang memberi keadilan. Supaya apa? Tidak ada lagi manusia di bumi ini yang berani menakut-nakutimu. Itu janji Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, biar kita tetap yakin percaya, Dia sumber damai, sumber hujan berkat itu ada di tengah kita. Mari memain musik, kita akan naikkan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Glory.
ibadah minggu ini. Kami juga boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih buat janji-Mu bahwa Engkau satu-satunya yang bisa menurunkan hujan. Hujan keselamatan, hujan berkat, hujan pertobatan, hujan kesembuhan, hujan keadilan, bahkan segala yang disebut kebaikan. Tuhan sanggup melimpahkan kepada setiap umat-Mu. Ajar kami untuk memiliki hati yang haus dan rindu akan Engkau selalu, sehingga Engkau akan mencurai damai sejahtera sukacita dalam hidup kami. Berdoa buat seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada, khususnya di Banten ini Tuhan, yang hari-hari ini mereka sakit karena corona, khususnya hamba-hamba Tuhan di Banten. Walaupun kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan yang sempurna yang daripada Engkau. Berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun berada Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Khusus untuk saudara dia juga Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Biarlah benjolan yang ada di kepalanya tidak mempengaruhi apapun, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, besar kecil, tua muda, pria wanita yang sudah beribadah pagi hari ini. Tuhan hujani dengan berkat, baik itu berkat kesembuhan, baik itu berkat jasmani rohani yang melimpah sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Seluruh pelayan Tuhan juga Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih hari lebih heran. Tolong Gideon yang dalam keadaan sakit, pilek, jamah, di dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Terima kasih banyak Bapak. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau pulang ke rumah masing-masing. Bawalah berkat, damai, sukacita yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.